Pemirsa, masih ingatkah kapan pertama dan terakhir kalinya Anda berkirim surat melalui kantor pos? Atau kapan Anda terakhir kali menulis surat? Apakah itu surat cinta, surat pribadi, atau surat penting? Saat ini teknologi sudah semakin canggih. Semua jenis komunikasi sudah modern. Kegiatan tulis-menulis secara manual menggunakan jasa pengiriman surat sudah sangat berkurang. Kira-kira seperti apa perkembangan surat menyurat dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai sekarang? Mari kita kilas balik ke zaman di mana semua alat komunikasi, termasuk surat menyurat, masih menggunakan cara tradisional. Berikut, Now and Then, surat menyurat dan pengiriman pesan versi on the spot. Zaman dulu, surat hanyalah berisikan dokumen-dokumen penting milik pemerintah yang akan dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain. Dan sebelum bangsa Cina menemukan kertas, surat ditulis di atas perkamen, papyrus, kain linen, atau kulit binatang. Cara mengirimkannya pun unik. Setiap negara memiliki caranya masing-masing dalam mengirim surat. Di Mesir misalnya, surat berisikan dokumen-dokumen pemerintah dikirimkan dengan menggunakan seekor kuda atau kereta kuda. Isi surat tersebut kemudian dibungkus dengan kain, kulit binatang, diselipkan di bagian dalam sayuran, atau menggunakan lapisan tipis tanah liat yang dibakar. Sedangkan di Persia, para raja memerintahkan kurirnya untuk mengirim surat dengan chapar atau pengendara kuda yang akan berhenti di titik-titik tertentu untuk mengganti kudanya. Sedangkan di Cina, sistem pengiriman pos sudah dikenal sejak zaman dinasti Zhou atau pada tahun 1122 hingga 1121 sebelum Masehi. Bentuk pengirimannya melalui beberapa orang yang secara bergantian memegang surat tersebut tiap radius 14,5 km. Di India, orang-orang mengirimkan surat dengan menggunakan kereta terbuka yang ditarik oleh kuda. Isi surat yang dikirim tidak hanya berupa dokumen-dokumen penting, tetapi juga untuk menyampaikan informasi jika ada pendirian fasilitas umum seperti pamflet. Selain menggunakan kereta kuda, mereka juga menggunakan burung merpati pos untuk menyampaikan suratnya. Sistem pengiriman surat menyurat semakin berkembang. Pada abad ke-13, perusahaan-perusahaan di Eropa mulai membangun pelayanan posnya sendiri. Pada 1627, pengiriman surat pribadi sudah mendapatkan izin di Perancis. Dan akhirnya pada 1680, William Dockwra membuka pelayanan pos privat dengan metode berbayar. Surat yang dikirim melalui udara dengan menggunakan balon udara terjadi di Paris pada 1870, yang saat itu mengangkut sekitar 226 kg surat. Sedangkan di Indonesia sendiri, pada zaman Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Tarumanegara, surat dibuat dengan menggunakan batu, kayu, atau kulit bambu, dan daun lontar sebagai medianya. Surat-surat ini dikirim langsung melalui utusan dari kerajaan. Sedangkan kantor pos pertama didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff. Tujuannya didirikannya kantor pos adalah untuk memfasilitasi dan menjamin keamanan surat menyurat bagi yang di luar Pulau Jawa. Sejak adanya jasa pos di Indonesia, perkembangan surat menyurat menjadi maju dan berkembang dengan pesat. Surat-surat yang dikirim mampu menjangkau daerah-daerah terpencil hingga menjangkau semua kalangan. Kemudian pada tahun 1837, seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Samuel F.B. Morse, dan asistennya Alfred Bell mematenkan sebuah alat yang bisa mengubah pesan yang dibuat dalam impuls listrik menjadi sebuah data. Hebatnya lagi, data ini bisa dikirim jarak jauh. Benda itu adalah telegraf. Pesan yang dikirimkan melalui telegraf dibuat dalam bentuk kode Morse yang nantinya akan disambungkan melalui kawat, kemudian diolah menjadi sebuah data yang bisa dipahami. Penemuan telegraf sangat membantu perihal surat menyurat jarak jauh.
Melalui alat ini, sebuah pesan bisa disampaikan dengan sangat cepat. If you wanna ride in a fast car and feel the wind in your hair, darling, just look beside. Teknologi terus berkembang hingga muncullah surat elektronik atau kita kenal dengan sebutan email. Mungkin Anda masih ingat tahun berapa pertama kalinya Anda membuat akun email? Sekitar tahun 1990 atau awal tahun 2000-an? Tahukah Anda jika email sudah mulai dikenal sekitar tahun 1960 sampai pertengahan tahun 1970? Pada awal tahun 1960-an, pesan berbasis komputer ini sudah mulai dikembangkan dan menjadi pelopor pertama email. Orang-orang yang ingin bertukar pesan melalui email diwajibkan untuk online, sehingga pesannya bisa sampai ke orang yang dituju. Dan surat elektronik semakin berkembang pesat seiring dengan berkembangnya internet. Kemudian pada tahun 1969, setelah penciptaan jaringan komputer ARPANET, semakin mempermudah perkembangan email. Barulah kemudian dibuat host alamat email seperti sekarang. Pada tahun 1980, diciptakan jaringan personal komputer atau LAN. Hal ini membantu perkembangan pesan email sampai memiliki tampilan seperti email saat ini. Lalu bagaimana dengan perkembangan surat menyurat saat ini? Di zaman modern seperti ini, semua hal dibuat menyesuaikan kebutuhan manusia dengan mudah dan cepat. Bahkan saat ini sudah banyak aplikasi messenger atau layanan surat elektronik yang memudahkan kita untuk berkirim pesan. Teknologi saat ini membuat jarak yang jauh menjadi dekat dan mudah untuk dijangkau. Semoga kemudahan ini tidak lantas mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat ya pemirsa. Itulah perkembangan surat menyurat masa ke masa. Jadi, sudah ingatkah Anda kapan terakhir kali Anda menulis sebuah surat? Meskipun tradisional, menulis surat selalu mempunyai ciri khas tersendiri dan membangkitkan kenangan. Play me a song, your newest one. Please leave your taste on my tongue. Dua super jangan baper, dua super jangan baper, dua super jangan baper, dua super jangan baper. Aku menyerang, kamu menangkis. Kita berduel dengan kata-kata. Kamu menyerang, aku menangkis. Kita berduel dengan logika. Dua super jangan baper, dua super jangan baper, dua super jangan baper, dua super jangan baper. Memiliki umur panjang pasti selalu diidam-idamkan oleh semua orang. Lalu bagaimana rahasianya hingga orang-orang ini bisa berumur ratusan tahun? Penasaran kan? Tunggu informasinya sesaat lagi, tetap di On The Spot.